Sebelum kita memulai layanan konseling individu ini, mari nak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Masuk nak masuk? Silakan duduk. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kamu kaji kan siswa yang dari kelas 96 itu? Ya, Pak. Saya kaji siswa dari kelas 96 yang sebelumnya dilaporkan wali kelas dan guru mata pelajaran karena saya dianggap sebagai orang yang malas dan tidak memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru maupun tugas lainnya seperti weekend, kelas, dan suka menunda-nunda tagihan untuk kelengkapan administrasi kelas. Saya dianggap sebagai seseorang yang cenderung senang membuat kegaduhan di dalam kelas. Ya. Saya dianggap sebagai orang yang membuat citra dan nama kelas buruk di mata guru sekolah. Oh, iya. Bapak ingat. Sebelumnya kan KJ sudah pernah datang ke ruang BK ya? Ya, Pak. Bagaimana kesanmu terhadap ruangan BK ini? Gimana, Kaji? Kesannya bagaimana? Ruangnya cukup ada dan jauh dari keramaian. Tapi sejujurnya saya sedikit takut berada di ruangan ini, Pak. Kamu tidak perlu takut. Teman-teman kamu juga banyak yang datang ke sini, jadi tidak usah takut ya, anak ya. Tidak, Pak. Tapi kamu tidak perlu takut dan ragu datang ke sini untuk berkonsultasi dengan Bapak. Karena Bapak di sini sebagai konselor, tugas Bapak memberi layanan untuk membantu siswa menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan. oh begitu ya, Pak. Menurut kamu apa sih peranan konselor, Bapak sebagai konselor dan kamu sebagai konseli dalam proses konseling ini? Gimana? Ayo. Menurut saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa yang bandel, Pak. Sebenarnya yang kamu katakan itu keliru, Nak. Di sini Bapak sebagai konselor berperan sebagai fasilitator. Artinya memfasilitasi kamu dan anak-anak lain atau siswa-siswa yang lain dalam proses konseling untuk semua siswa, bukan hanya yang bandel saja, Nak ya. Bukan yang bandel saja yang datang ke ruang BK. Dan juga Bapak akan membantu kamu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseli harus ya berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Saya akan berusaha untuk aktif dalam proses ini, Pak. Tapi jangan sampai teman-teman saya tahu ya, Pak. Oh, soal itu kamu tidak perlu khawatir, Nak ya. Tidak usah khawatir. Dalam konseling ada kok kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa cemas-cemas atau gimana. Wah, nanti saya takut nanti masalah saya dibocorkan. Tidak seperti itu, Nak ya. Bapak bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Bapak jamin itu tidak akan sampai bocor. Oh, syukurlah, Pak, kalau gitu.
Sebelum kita memulai membahas permasalahanmu, alangkah baiknya ya sekarang kita membuat kesepakatan. Kita membuat kesepakatan waktu. Waktu yang kita perlukan untuk proses konseling ini, apakah 45 menit sudah cukup untuk melakukan proses konseling? Ya Pak, saya rasa sudah cukup Pak. Oke, baiklah. Kita tadi ya sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba kamu ceritakan kembali secara detail tentang masalah yang sedang kamu hadapi. Begini Pak, saya dianggap sebagai orang yang malas dan tidak memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru maupun tugas lainnya, seperti piket kelas dan tagihan untuk kelengkapan administrasi kelas. Dan saya juga dianggap sebagai seseorang yang senang membuat kegaduhan dalam kelas dan dianggap sebagai orang yang membuat citra nama kelas buruk di mata guru sekolah. Oh, seperti itu. Kalau boleh Bapak tahu, mengapa kamu dianggap malas dan dianggap sering membuat kegaduhan? Pastilah ada sebab, ada akibat. Jadi guru itu menilai kamu seperti itu, pasti ada sebabnya. Coba ceritakan. Karena saya sering tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan suka menunda tagihan untuk kelengkapan administrasi. Kalau sering membuat kegaduhan itu karena saya sering bercanda Pak sambil pukul meja. Oh, jadi seperti itu. Nah, jadi kamu menunda kelengkapan administrasi, sering membuat kegaduhan, dan juga bercanda sama teman sambil memukul-mukul meja. Nah, Bapak ada di sini untuk membantu kamu. Kamu tahu apa saja yang diakibatkan oleh perilaku kamu itu? Benar Pak, akibat yang saya akan dapatkan dari perilaku saya itu biasa saja Pak, tidak akan terjadi apa-apa. Masa seperti itu? Kamu tidak akan kenapa-kenapa setelah melakukan perilaku itu. Nah, Bapak akan merubah cara pandang kamu menyikapi perilaku kamu itu, yaitu jika kamu malas dan tidak memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru maupun tugas lainnya seperti piket kelas dan suka menunda-nunda tagihan untuk kelengkapan administrasi kelas, itu pasti akan berpengaruh nak. Itu akan berpengaruh ke nilai sikap dan kepribadian yang dianggap kurang. Kamu sedang membuat kegaduhan di dalam kelas. Di samping merugikan diri sendiri, kamu sendiri juga merugikan orang lain. Merugikan orang lain maksudnya kamu mengganggu ketenangan belajar kelas sebelah karena kamu ribut, sering bercanda, memukul-mukul bangku, dan juga membuat citra dan nama kelas buruk di mata guru di sekolah karena kok begini aja kelas 9 ini ribut saja, sering mengganggu kelas pelajar lain. Jadi karena keributan itu kelas sebelah tidak bisa berkonsentrasi untuk belajar. Nah, sekarang Bapak akan putarkan kamu sebuah video tentang perilaku menyimpang ya. Kamu bisa simak sekarang video yang Bapak akan perlihatkan sama kamu tentang perilaku menyimpang. Ditonton ya nak ya. Ya Pak. Udah bisa dilihat nak video Bisa, Bapak? Pak. Bisa Pak. Oke. Halo Nana Ibu, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang baik ya.
Selamat bertemu kembali dengan Ibu Remina Tarija. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, bagus sekali. Nah, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang perilaku menyimpang, di mana pokok bahasannya adalah pengertian perilaku menyimpang, contoh perilaku menyimpang, penyebab perilaku menyimpang, dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Kita masuk yang pertama, pengertian perilaku menyimpang. Masih bisa dilihat ya? Ada beberapa pendapat para Bisa, Pak. ahli yang Ya, mengemukakan tekan ya, tentang dulu. pengertian dari perilaku menyimpang. Yang pertama adalah pendapat dari Robert M.Z. Lawang. Nah, Robert M.Z. Lawang mengatakan bahwa perilaku menyimpang artinya tindakan yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Yang kedua adalah pendapat dari Paul B. Horton. Nah, Paul B. Horton mengatakan bahwa perilaku menyimpang artinya setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok ataupun masyarakat. Nah, jadi dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa perilaku menyimpang artinya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sekarang materi yang kedua adalah contoh perilaku menyimpang. Nah, ada banyak sekali contoh perilaku menyimpang di dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya adalah tawuran pelajar, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, pelacuran, pelecehan seksual, pornografi, LGBT, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk materi yang ketiga adalah penyebab perilaku menyimpang. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Yang pertama adalah sosialisasi tidak sempurna. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa yang namanya sosialisasi adalah proses penanaman ataupun transfer nilai dan norma dari satu generasi. Semua menu kesayangan Indonesia bersatu di GrabFood. Diskon sampai dengan Bentar nak ya, 50.000. masih ada iklan. Ya, Pak. Generasi ke generasi berikutnya. Nah, yang namanya sosialisasi tentunya memiliki agen-agen yang dapat membantu terjadinya proses sosialisasi, seperti misalnya keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa. Jadi, ketika kita memperoleh sosialisasi yang tidak sempurna dari agen-agen sosialisasi tersebut, maka hal itu tentunya akan dapat menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang. Contohnya misalnya yang terdapat pada agen sosialisasi yakni keluarga, di mana dalam sebuah keluarga, ayah dan ibu setiap hari bertengkar, dan pada akhirnya mereka pun bercerai. Kemudian anak mereka diberikan kepada sang nenek untuk dirawat. Ketika sang anak broken home tersebut tumbuh dewasa, tentunya dia akan merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan anak tersebut pun merasa bahwa tidak ada yang menyayangi dirinya. Nah, hal itulah yang membuat anak tersebut pada akhirnya melakukan perilaku menyimpang, seperti misalnya mengkonsumsi narkoba, terlibat pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan adanya sosialisasi tidak sempurna dapat menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang. Selanjutnya, penyebab perilaku menyimpang yang kedua adalah adanya subkebudayaan menyimpang. Nah, dalam hal ini, perilaku menyimpang dapat terjadi melalui interaksi sosial dengan orang lain yang berperilaku menyimpang. Contoh yang pertama adalah ketika seorang anak sering bergaul dan sering berinteraksi dengan seorang pecandu narkoba, maka suatu saat dia akan menjadi seorang pecandu narkoba. Contoh yang kedua adalah ketika seorang individu sering melakukan interaksi dengan koruptor, maka suatu saat dirinya akan menjadi seorang koruptor. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan adanya subkebudayaan menyimpang dapat menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang. Sekarang penyebab terjadinya perilaku menyimpang yang ketiga adalah adanya dorongan kebutuhan ekonomi. Nah, dalam hal ini, seseorang yang terdesak akan kebutuhan ekonominya jika tidak memiliki iman yang kuat dan tidak mampu untuk mengendalikan diri, maka orang tersebut akan melakukan yang namanya perilaku menyimpang. Contoh yang pertama adalah seseorang mencuri karena tidak punya uang untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
yang kedua adalah seseorang melakukan korupsi karena gaji yang diperoleh pada saat bekerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang penyebab perilaku menyimpang yang keempat adalah pelampiasan rasa kecewa. Nah, dalam hal ini, seorang individu yang mengalami rasa kecewa terhadap suatu hal, maka hal tersebut dapat membuat dia melakukan yang namanya perilaku menyimpang. Contohnya adalah ketika ada seorang perempuan yang telah dihamili oleh pacarnya, kemudian pacarnya tidak bertanggung jawab dan pergi meninggalkan dia, sehingga hal tersebut membuat dirinya merasa sangat kecewa. Dan hal itulah yang membuat perempuan tersebut pada akhirnya melakukan perilaku menyimpang, yakni aborsi. Sekarang penyebab perilaku menyimpang yang kelima adalah adanya keinginan untuk dipuji atau gaya-gayaan. Nah, dalam hal ini, seorang individu akan melakukan perilaku menyimpang hanya sekedar gaya-gayaan ataupun sekedar untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Contohnya adalah seorang individu yang merokok agar dianggap keren, seorang individu yang berkelahi agar dianggap hebat, dianggap jago, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk materi yang keempat adalah bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Nah, ada beberapa bentuk perilaku menyimpang. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah pelakunya. Nah, berdasarkan jumlah pelakunya, ada dua perilaku menyimpang. Yang pertama adalah penyimpangan individu, dan yang kedua penyimpangan kelompok. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyimpangan individu. Yang dikatakan penyimpangan individu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seorang individu terhadap nilai-nilai ataupun norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Contoh yang pertama adalah seorang anggota masyarakat yang tidak pernah melakukan kegiatan gotong royong bersama warga masyarakat lainnya di lingkungan tempat di mana dia tinggal. Contoh yang kedua adalah seorang anggota masyarakat yang merampok uang tetangganya dikarenakan rasa iri terhadap tetangganya yang memiliki harta kekayaan yang sangat banyak. Nah, sekarang yang kedua adalah penyimpangan kelompok. Yang dikatakan penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap nilai-nilai ataupun norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah tawuran pelajar, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh sekelompok orang, perjudian yang dilakukan oleh sekelompok orang, kelompok begal, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bentuk perilaku menyimpang berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ada dua perilaku menyimpang. Yang pertama penyimpangan positif dan yang kedua penyimpangan negatif. Nah, kita masuk yang pertama penyimpangan positif. Nah, yang dikatakan penyimpangan positif adalah penyimpangan yang dianggap positif oleh masyarakat. Contohnya adalah seorang ibu yang bekerja sebagai tukang ojek. Nah, di satu sisi, pekerjaan ibu sebagai tukang ojek tersebut memang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Kenapa? Karena pekerjaan sebagai pencari nafkah adalah tugas dari seorang ayah sebagai kepala keluarga. Namun, di sisi lain, pekerjaan ibu sebagai tukang ojek tersebut dianggap positif oleh masyarakat dikarenakan dengan ibu bekerja sebagai tukang ojek, setidaknya hal tersebut dapat membantu beban suami dalam hal mencari nafkah dan dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekarang yang kedua adalah penyimpangan negatif. Yang dikatakan penyimpangan negatif adalah penyimpangan yang dianggap negatif oleh masyarakat. Contohnya adalah pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, begal, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk bentuk perilaku menyimpang berdasarkan kadarnya. Nah, berdasarkan kadarnya ada dua perilaku menyimpang. Yang pertama adalah penyimpangan primer dan yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Nah, kita masuk yang pertama penyimpangan primer. Nah, yang dikatakan penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang hanya sekali dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Nah, contoh yang pertama adalah seorang siswa datang terlambat ke sekolah dikarenakan ban sepeda motornya tiba-tiba bocor di tengah jalan. Contoh yang kedua adalah seorang karyawan yang mengendarai sepeda motornya dengan cara ngebut agar tidak terlambat sampai di kantor. Nah, sekarang yang kedua adalah penyimpangan sekunder. Yang dikatakan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan berulang kali oleh individu ataupun kelompok.
Contoh yang pertama adalah seorang siswa yang setiap hari datang terlambat ke sekolah dikarenakan jarak rumahnya ke sekolah sangatlah jauh. Contoh yang kedua adalah seorang suami yang setiap hari pulang ke rumah dalam kondisi yang mabuk. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan penyimpangan sekunder. Nah, baiklah anak-anak ibu, itu saja materi kita untuk hari ini, yakni tentang perilaku menyimpang. Semoga apa yang telah ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya. Bagaimana nak? Setelah menonton itu, bagaimana? Ya Pak, saya sudah tahu sekarang bagaimana akibatnya kalau saya sering seperti itu Pak. Ya. Jadi Bapak ya setelah memutarkan kamu sebuah video tentang perilaku menyimpang. Jadi yang tadi kamu mengatakan kalau kamu berperilaku sering membuat gaduh, sering mengaut teman, sering tidak piket, dilaporkan dan sebagainya. Kamu bilang tadi kan, oh enggak apa-apa Pak. Jadi itu akan berakibat buruk ya. Itu termasuk salah satu perilaku menyimpang. Nah, Bapak ingin kamu menyampaikan apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu itu? Saya akan merubah pola pikir saya bagus. Dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi seperti malas, suka merebut dan membuat gaduh Pak. Ya bagus ya. Ya, Nah, Pak. sekarang ubah pola pikir kamu. Kamu menunjukkan tingkah laku yang Bapak harapkan dan jangan sampai katakan bahwa perilaku yang kamu lakukan tidak akan berdampak apa-apa pada diri kamu dan orang lain. Jadi ubah pola pikir kamu seperti itu. Berpikir rasional ya. Jangan baru gitu, saya enggak apa-apa, sengkengken, istilah seperti itu. Jadi harus berpikir secara rasional ya. Ya Pak, saya akan melaksanakannya. Baik nak, nanti kalau kamu menemui kesulitan atau hambatan, kamu bisa menemui Bapak kembali di ruangan ini ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya nak, sama-sama. Jadi Bapak bisa simpulkan untuk permasalahan kamu saat ini adalah cara pandang atau pemikiran yang irasional. Tadi kamu bilang, oh enggak apa-apa, saya begini berbuat sesuka hati di kelas enggak apa-apa. Itu termasuk pemikiran yang irasional. Dari kamu yang menganggap perilaku yang kamu lakukan tidak akan berdampak apa-apa bagi dirimu dan juga orang lain. Dan Bapak sebagai konselor sudah merubah cara pandang kamu yang semula irasional menjadi rasional. Ya Pak, terima kasih. Saya akan merubah cara pandang saya seperti apa yang Bapak katakan tadi. Oke nak, harus seperti itu ya. Laksanakan. Jangan berpikir aneh-aneh ya, gak apa-apa dan sebagainya. Harus rasional berpikir. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Iya nak. Kebetulan waktu konseling kita telah berakhir, jadi kita akhiri saja untuk sesi pertama konseling ini. Dan jika diperlukan, nanti akan kita buat sesi kedua tentang masalah kamu ya, jika masih perlu ditangani. Siap Pak, terima kasih banyak atas apa yang telah Bapak sampaikan. Saya merasa senang dan lega sekarang. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Ya. Itu saya permisi ingin kembali ke kelas Pak. Oke nak, ya. Selamat pagi. Silakan kembali ke kelas.